Assalamualaikum. Halaman berapa, Us? Bismillahirrahmanirrahim. 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anakku semuanya, pagi sudah ada kegiatan murojaah. Ya, insya Allah semuanya mengawali pagi ini, insya Allah dengan hal yang baik, dengan hal yang positif. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran ya nak ya, pembelajaran Al-Islam. Bisa disiapkan buku BBD Ismuba, kemudian silakan bisa dibuka untuk pembelajaran kedua. Ya, pembelajaran kedua pada bab sifat terpuji. Pembelajaran kedua ada di halaman 46. Ya, 46. Pagi ini kita akan belajar dua sifat terpuji, yaitu pemaaf dan toleransi. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang ikhtiar dan tawakal. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan dalam pembelajaran nanti anak-anakku semuanya diberikan kefahaman, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz mereview dulu sebentar untuk materi sebelumnya. Di bab sebelumnya, ya, di pembelajaran sebelumnya, pembelajaran ke-1 ya, di bab yang kedua. Tentang ikhtiar dan tawakal. Kalau Ustadz Anto bertanya, apa pengertian ikhtiar? Ada yang bisa menjawab. Ikhtiar itu apa? Orang pengen pinter, maka dia harus Biar artinya kerja keras atau berusaha maksimal untuk memperoleh sesuatu. Sip, bagus sekali. Ya, itu ya. Bahasa mudahnya, bahasa singkatnya, ikhtiar itu adalah usaha, ya. Berusaha. Oke, satu kali lagi. Setelah anak-anakku semuanya berikhtiar, berusaha, anak-anakku juga sudah berdoa. Misalnya pengen pinter, sudah belajar, sudah berdoa. Kemudian ada satu hal lagi yang perlu anak-anakku lakukan. Apa itu? Tawakal. Tawakal. Pinter sekali, pinter. Gendis dan yang lainnya. Apa arti tawakal? Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang telah dilakukan. Pintar sekali, subhanallah. Menyerahkan hasil atau keputusan kepada Allah, ya, karena sekali lagi kita itu makhluknya Allah, maka kita harus menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita nggak bisa untuk memutuskan, menentukan takdir kita, tidak bisa, ya. Tapi yang menentukan, yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk anak-anak semuanya, hari ini melanjutkan pembelajaran kemarin ya, Nak ya. Jadi kemarin kita belajar ikhtiar dan tawakal, dan hari ini kita akan belajar yaitu tentang pemaaf dan toleransi. Akan Ustadz share ya untuk materinya, bisa dilihat di layar kalian. Baik, untuk anak-anak semuanya, ini ya. Ya, pembelajaran Al-Islam. Oke. Pembelajaran Al-Islam yaitu subbabnya adalah pemaaf dan toleransi. Ayo, ini penting juga ya, Nak ya. Tolong nanti bisa diperhatikan. Nah, sebelum Ustadz menyampaikan materi terkait pembelajaran hari ini, Ustadz ingin menyampaikan tujuan. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Setelah pembelajaran ini nanti kira-kira apa? Ya, apa yang bisa saya dapatkan, apa yang bisa saya lakukan? Nah, yang pertama,
Anak-anakku semuanya nanti harus mengetahui arti pemaaf dan toleransi. Kemudian yang kedua, ini yang lebih penting. Ya, ini yang lebih penting. Kalau yang nomor 1 itu adalah teoritis, ya, teori. Jadi pemaaf itu apa? Toleransi apa? Nah, yang kedua, anak-anak semuanya nanti harus dapat menunjukkan contoh perilaku pemaaf, contoh perilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan langsung masuk ke materi. Nah, ya, insya Allah pembelajaran hari ini tidak lama, Nak, ya. Jadi karena sangat mudah sekali. Oke, pemaaf. Apa itu pemaaf? Ananda Irvin bisa dibacakan? Pemaaf artinya? Pemaaf. Pemaaf artinya suka memberi maaf pada kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Iya, pinter sekali. Nah, insya Allah, nah, kata-kata ini sudah familiar. Kata-kata maaf ini sudah sering kita dengar di telinga kita. Bahkan sering kita ucapkan. Ya, bahkan sering kita ucapkan. Jadi pemaaf itu adalah sikap, ya, suka memberi maaf kepada kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci dan dendam. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik, Ustadz. Berarti sifat pemaaf ini harus ada dalam diri kita. Iya, akan tetapi lebih baik kalian menjadi orang yang memberi maaf daripada orang yang minta maaf. Ya. Jadi dari Ustadz Anto, ketika kalian punya salah, ayo segera minta maaf. Jika kalian mungkin, ya, didolimi oleh orang, disakiti oleh orang, kemudian orang itu meminta maaf kepada kalian, ayo kita beri maaf. Dan lebih baik kalian memberi maaf orang lain daripada kalian meminta maaf. Karena kalau orang meminta maaf, berarti sebelumnya ia telah berbuat suatu kesalahan. Ya, jadilah orang pemaaf. Itu pesan dari Ustadz Anto. Jangan sampai kalian itu menaruh rasa dendam karena teman kalian atau orang lain mungkin berbuat salah kepada kalian, tetapi kalian tidak mau memberi maaf dan kalian justru malah menaruh rasa dendam. Tidak boleh. Dendam itu ajaran setan. Ya, dendam itu ajaran setan. Ajaran Islam adalah meminta maaf dan memberi maaf. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, misal ini ya, saya berbuat salah, kemudian saya sudah minta maaf, tetapi orang yang kita minta maafi dia tidak mau memberi maaf, bagaimana? Itu sudah bukan urusan dan tanggung jawab kalian. Itu nanti urusannya sudah sama Allah. Ya, yang penting kalian berbuat salah, kalian minta maaf. Dan yang lebih baik lagi, jangan sampai kalian itu meminta maaf. Berarti kalian jangan sampai berbuat salah. Ya, jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai membuat orang tersinggung, jangan sampai mendolimi orang, ya, jangan sampai mengusili teman kalian. Nah, begitu ya, Nak, ya. Pemaaf. Kemudian dalilnya. Nah, ini dalilnya. Coba Mbak Ica bisa dibacakan lagi, Mbak Ica. Mbak Ica, dalil tentang pemaaf. Silakan. Khudil afwa. Khudil afwa wa murabi bil urfi wa a'rid anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, terima kasih Ananda Ica. Lah, inilah
salah satu contoh Al-Quran yang menerangkan tentang sifat pemaaf. Di sini Allah memerintahkan kepada kita. Ingat, kita yang menciptakan Allah. Kita diperintah oleh Allah. Maka kita harus mentaati. Allah berkata apa, Us? Jadilah engkau pemaaf. Hudil afwa. Kalau ada kata-kata afwa, berarti di situ adalah maaf. Hudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Nah, ini ya yang Ustaz tekankan di sini. Jadilah engkau pemaaf. Jadi ketika sekali lagi ya, ketika ada orang lain yang berbuat salah dengan kalian, mereka minta maaf, maka berikanlah maaf kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Baik, untuk anak-anak semuanya, ini adalah pemaaf. Nah, kemudian selanjutnya, nah, manfaat pemaaf itu banyak sekali. Us, apa sih manfaat yang bisa kita peroleh dari sifat pemaaf, dari sifat orang yang suka memberikan maaf kepada orang lain? Wah, banyak sekali nih ya. Nanti bisa dibaca-baca enak ya. Insya Allah ada juga di buku BBD kalian ya. Allah akan memberikan balasan surga, akan mudah memperoleh teman ya, karena kalian mudah memaafkan. Pasti banyak teman yang suka, akan menenteramkan hati ya, karena tidak akan ada perasaan yang namanya dendam, karena kita sudah memberikan maaf. Kemudian dapat menyelesaikan perselisihan dengan mudah. Dengan memberikan maaf, insya Allah tidak akan ada perselisihan, tidak akan ada permusuhan. Yang ada adalah cinta kasih, cinta damai ya. Kemudian dapat menyambung silaturahim yang terputus. Nah, ini adalah ajaran Islam ya nak ya. Hendaklah kita selalu menjalin silaturahim. Bahkan bisa jadi silaturahim yang putus itu akan bisa kembali ya, terjalin silaturahminya hanya karena kalian memiliki sifat pemaaf. Kemudian dapat memperkokoh persatuan di antara kaum muslimin. Baik. Kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini ada kisah pemaaf. Nah, dari sinilah kalian nanti dapat menyebutkan atau menunjukkan contoh perilaku pemaaf dalam kehidupan. Dan ini adalah contoh sifat pemaaf Nabi Muhammad dalam kehidupannya. Dan anak-anak semuanya nanti harus bisa meneladani sifat pemaaf Nabi Muhammad. Nah, Us, apa toh salah satu sifat pemaaf Nabi Muhammad? Contohnya seperti apa, Us? Nah, ayo semuanya bisa diperhatikan. Ustadz Anto ingin bercerita sebentar saja. Dan ini nanti akan membuat hati kita itu barangkali ya, mungkin ada yang membuat hati kita itu nanti terkesan. Ya, bagaimana tidak? Perhatikan kisahnya. Jadi nah, dulu ketika Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ingat, Muhammad menyampaikan risalah Islam ini, keadaan penduduk Mekah ketika itu masih menyembah tauhid, masih menyembah berhala. Mereka tidak mengenal hukum, sehingga perbuatan mereka itu semena-mena. Yang namanya mencuri sudah biasa, minum minuman keras sudah biasa, bahkan membunuh anak perempuan itu biasa, yang namanya berzina itu biasa, yang namanya menggunjing, fitnah, namimah, ghibah dan lain sebagainya itu sudah biasa. Nah, Nabi Muhammad diutus untuk apa toh? Salah satunya membawa risalah Islam, kemudian memperbaiki akhlak penduduk Mekah ketika itu. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad mengunjungi suatu Ka'bah, ya barangkali untuk beribadah di Ka'bah gitu ya. Nah, kemudian ingat, Muhammad itu tidak disukai oleh mayoritas orang-orang suku kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tidak menyukai Muhammad. Bahkan diceritakan di sana Abu Lahab, Abu Jahal, ya para pembesar tokoh Quraisy itu menghalalkan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Nah, ini ceritanya. Kita masuk ke inti ceritanya. Suatu ketika Nabi Muhammad mendatangi Ka'bah, berjalan. Hampir dilakukannya setiap hari.
Dan ternyata pembesar kaum kafir Quraisy, Abu Jahal ya, kalau tidak salah Abu Jahal, itu Abu Jahal itu menyuruh salah seorang Yahudi, ya, menyuruh salah seorang Yahudi untuk apa? Yahudi itu apa? Melakukan ya, perbuatan yang tidak baik kepada Nabi Muhammad. Ketika itu adalah tokoh atau orang Yahudi tadi selalu meludahi Nabi Muhammad. Bayangkan nak, Nabi Muhammad berjalan ke Ka'bah, kemudian orang Yahudi tadi perintah atau orang Yahudi tadi ya, suruhannya kaum kafir Quraisy, suruhannya Abu Jahal, itu diminta untuk meludahi Nabi Muhammad. Hei, orang Yahudi, ludahi Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad berjalan menuju Ka'bah, Nabi Muhammad lewat hari ini diludahi. Tahu ya diludahi ya nak ya? Anak-anak tahu ya diludahi ya? Tahu. Aku pernah mengeluarkan cairan dari mulut. Ludahi sama siapa? Nah, sama orang Yahudi tadi, suruhannya Abu Jahal. Diludahi terus setiap Nabi Muhammad berjalan menuju Ka'bah. Ya. Setiap hari diludahi terus. Berjalan, biasanya Rasulullah itu, Muhammad itu kalau ke Ka'bah lewatnya ini. Orang Yahudi tadi stay di situ. Muhammad lewat diludahi. Besoknya lagi orang Yahudi tadi stay di situ. Muhammad lewat diludahi lagi. Itu berulang berkali-kali. Muhammad apakah membalas? Apakah Nabi Muhammad membalas, nak? Pertanyaannya Ustaz Anto, apakah Nabi Muhammad membalas? Tidak. Coba. Anak-anak pikirkan, diludahi, tetapi Muhammad tidak membalas. Kalau kalian misalnya diludahi teman kalian, apa yang terjadi? Pukul teman kalian. Nggak boleh Jadi dibunuh. Nggak boleh mukul. Kan tadi kita tidak boleh memukul. Ya, Muhammad ketika diludahi tidak memukul, tidak meludahi. Ya, tapi Muhammad itu hanya diam. Ya, hanya diam. Sudah biarkan saja. Ya. Malah justru nanti orang yang berbuat seperti itu, mendolimi itu, dia akan berdosa. Al-Quran banyak sekali menceritakan seperti itu. Ya, hati-hati. Orang yang suka mendolimi, dia itu akan mendapatkan siksa. Ya. Nah, inilah sifat pemaafnya Nabi Muhammad di sini muncul. Kemudian ketika Muhammad berjalan di hari selanjutnya, ya itu Muhammad tidak menjumpai orang Yahudi tadi. Sampai Muhammad hafal. Muhammad menuju ke Ka'bah, melewati jalannya itu sama dengan jalan yang dilalui di hari-hari kemarin. Tapi Muhammad kok tidak menjumpai orang Yahudi tadi. Muhammad malah mencari tahu kemana orang Yahudi tadi. Ditanyakan kepada orang-orang. Ada yang melihat orang yang sering duduk di sini. Ada yang pernah melihat dia di mana dia sekarang? Kok tidak ada di sini? Kok sekarang tidak meludahi saya ya? Muhammad mencari tahu keberadaan orang Yahudi tadi. Kemudian ada informasi yang datang kepada Nabi Muhammad bahwa orang Yahudi tadi sakit nak. Orang yang biasanya meludahi Nabi Muhammad tadi sakit. Apa yang dilakukan Muhammad? Apakah Muhammad malah bersenang-senang? Rasakan syukur sakit. Apakah Muhammad seperti itu? Aku mah gitu. Tidak. Nabi Muhammad biasanya tidak seperti itu. Terus Muhammad bagaimana sifatnya? Masa dia Muhammad tidak bahagia? Berarti kan Muhammad ketika jalan di situ nanti aman, tidak ada yang meludahi. Oh, Muhammad itu luar biasa. Muhammad mencari tahu di mana rumahnya, kenapa orang Yahudi tersebut. Akhirnya didapati informasi orang Yahudi tersebut sakit, dan akhirnya Muhammad pulang mencari makanan, pulang mencari buah kalau sekarang,
mencari sesuatu yang bisa dibawa untuk menjenguk orang Yahudi yang sakit tadi. Bayangkan nak, subhanallah, Nabi Muhammad nak sampai disibukkan mencari makanan. Kalau zaman dulu mungkin mencari kurma, mencari gandum dan lain sebagainya untuk bisa dibawa ke rumah orang yang sakit tadi. Kemudian Muhammad mendatangi rumah orang Yahudi tadi, mengetok pintu, tok tok tok. Kemudian singkat cerita, Muhammad diperkenankan masuk ke dalam rumah orang Yahudi tadi, dan orang Yahudi tadi takjub, heran, kaget. Lah, kok yang datang Muhammad? Muhammad kan setiap hari saya ludahi. Lu ngapain datang ke sini? Jangan-jangan ingin memperolok-olok saya. Jangan-jangan ingin, ya, jangan-jangan ingin sombong dia. Saya sakit, ya, kemudian saya nanti jangan-jangan akan dihina, dicaci maki dan lain sebagainya. Tetapi apa yang terjadi, nak? Muhammad berkata, wahai saudaraku, ternyata hari ini kamu sakit. Oleh Nabi Muhammad justru didoakan agar segera sembuh. Orang Yahudi tadi semakin takjub. Orang Yahudi tadi semakin kaget, loh. Muhammad kok malah datang malah mendoakanku biar aku sembuh. Padahal selama aku sakit tidak ada orang yang menjenguk saya. Bahkan Abu Jahal yang menyuruh saya meludahi Muhammad tidak pernah menjenguk saya. Tetapi kenapa Muhammad justru menjenguk saya, mendoakan saya, orang yang setiap hari saya ludahi? Maka di dalam satu riwayat itu singkat cerita Muhammad berkata, wahai si fulan, ya semoga kamu segera sembuh. Ya, saya telah memaafkan kesalahan. Orangnya fulan. Saya telah memaafkan kesalahan kamu. Kamu saya doakan semoga segera sembuh. Singkat cerita orang Yahudi tadi mendengar ucapan Muhammad itu, dalam satu riwayat orang Yahudi tadi masuk Islam. Subhanallah. Ya nak ya? Lah inilah sifat pemaaf Nabi Muhammad ya. Makanya anak-anakku semuanya bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Ayo kita teladani sifat pemaafnya Muhammad. Ayo ketika ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, ayo kita beri maaf. Ada orang yang mendolimi kita. Terus biasanya kalau aku dijahatin teman, biasanya kalau aku dijahatin temanku, aku langsung bilang, nanti tak bilangin mamaku gitu, dia langsung lari. Dia nggak apa-apa seperti itu. Itu dalam bentuk proteksi diri ya, perlindungan diri ya, nggak apa-apa. Barangkali dengan seperti itu dia tidak akan menyakiti kamu. Tetapi pesannya Ustadz Anto yang pertama, kalian harus menjadi orang baik dulu. Jangan suka menyakiti orang lain, jangan suka mendolimi orang lain. Kalau orang lain menyakiti kalian, kalau orang lain mendolimi kalian, mereka minta maaf, ayo berikan maaf. Gitu ya nak ya. Kalau disuruh menyebutkan contoh sifat pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, anak-anakku harus bisa menyebutkan itu tak. Mungkin anak-anakku semuanya pernah pengalaman. Ya, misalnya saya dulu pernah dijiwet teman saya minta maaf, saya beri maaf. Nah, seperti itu. Baik enak ya, untuk pemaaf selesai. Sekarang yang kedua, kita akan masuk ke sifat toleransi. Cepat saja ya nak ya. Apa itu toleransi? Nah, kalau ada istilah toleransi, kalau ada istilah tasamuh, itu adalah dua kata yang memiliki makna yang sama ya nak ya. Jadi toleransi atau tasamuh itu adalah sikap saling menghargai pandangan atau pendirian orang lain yang berbeda dengan pandangan atau pendirian kita. Nah, ini nanti biasanya kalian bisa perdalam di materi PPKN biasanya ya. Di sana ada materi toleransi. Apa dasar dari toleransi? Di mana toh perintah toleransi dalam agama kita? Nah, ada di Al-Quran, surah Al-Kafirun. Insya Allah anak-anakku semuanya sudah hafal ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah,
Nah, dulu singkat cerita ayat ini turun ya. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad suatu ketika itu pernah diajak untuk menyembah Tuhannya orang-orang kafir. Togut, patung. Ya. Jadi Muhammad, ayo Muhammad, kamu menyembah Tuhanmu. Nanti aku akan menyembah Tuhanmu. Nah, singkat cerita. Suaranya kecil. Jadi saling menyembah Tuhan mereka. Oh, suaranya kecil. Apa yang dilakukan Muhammad? Suaranya biasa-biasa aja. Dengan akidah, kalau sudah berhubungan dengan akidah, tidak ada keringanan, tidak boleh. Suaranya kecil, Us. Suaranya kecil. Suaranya Suaranya kecil kayak semut. Baik. Nah, jadi kalau sudah berhubungan dengan akidah, tidak ada keringanan. Jadi tidak boleh kita menyembah Tuhan selain Allah. Walaupun orang yang Tuhannya bukan Allah, dia akan menyembah Allah. Ya, jadi saling bergantian. Tidak boleh. Dalam Islam nggak boleh. Islam harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Islam. Makanya di sini disebutkan agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Aku akan tetap mengikuti agamaku. Aku akan, ini kata Muhammad, aku akan tetap hanya menyembah kepada Allah. Jika kamu tidak mau menyembah Allah, kamu menyembah kepada Tuhanmu, silakan. Ya, silakan. Nah, gitu ya nak ya, menghargai. Kemudian selanjutnya manfaat toleransi banyak sekali ya. Oke, nanti bisa dibaca-baca ya nak ya, bisa dibaca-baca di rumah. Sekarang yang terakhir. Itu nomor 1 kok menumbuh. Oh iya, menumbuhkan sifat saling menghormati. Jadi kalau ada toleransi, ya ada sifat saling menghargai antar sesama, entah itu dari perbedaan keyakinan, perbedaan pendapat, perbedaan golongan, perbedaan sudut pandang dan sebagainya. Maka nanti pasti akan terjalin sifat saling menghormati. Kemudian kita akan masuk ke kisah, ya, kisah atau contoh toleransi. Nah ini nak, singkat cerita saja ya. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, ketika hijrah ke Madinah, ingat di Madinah itu ada di sana terdiri dari beberapa orang yang memiliki keyakinan yang banyak, ya heterogen. Jadi tidak hanya Islam, di sana diceritakan ada juga orang Yahudi, ya. Nah, kemudian ketika di sana ada Islam, ada Yahudi, bahkan di sana ada kafir Quraisy misalnya. Apakah Nabi Muhammad itu menindas orang-orang Yahudi? Ya. Apakah Muhammad itu mendolimi orang-orang Yahudi? Jawabannya tidak. Maka Nabi Muhammad ya itu adalah orang yang memprakarsai yang namanya Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu adalah kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah ketika itu. Yang salah satu isinya adalah sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita, mengikuti kaum muslimin berhak atas pertolongan dan santunan selama orang Yahudi tadi ya tidak mendolimi orang-orang mukmin. Nah ini toleransi nak. Jadi Muhammad itu tidak menindas orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, tetapi orang-orang Yahudi tadi tetap ya mendapatkan pertolongan, tetap mendapatkan santunan, tetap mendapatkan perlindungan dari orang-orang Islam. Selama orang-orang Yahudi tadi tidak mendolimi orang mukmin, tidak mendolimi orang Islam, tidak memerangi orang Islam. Toleransi. Nah, kecuali kalau orang Yahudi memerangi kaum mukmin, kaum Islam, maka orang Islam berhak untuk melawannya. Ya, kalau mereka mengatakan orang Islam harus berperang. Tetapi ketika mereka tidak memerangi kita, tidak mendolimi kita, yuk tetap hidup berdampingan. Yuk tetap hidup rukun, selalu
ada yang namanya toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk anak-anakku semuanya, nanti ketika kalian disuruh menyebutkan contoh perilaku toleransi, itu banyak sekali ya nak ya. Misalnya, menghargai pendapat temannya yang berbeda pendapat, itu toleransi. Kemudian, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, misalnya. Tidak mengganggu orang yang beragama lain untuk beribadah misalnya. Begitu ya nak ya. Jadi toleransi. Ya, sifat saling menghargai ya antar sesama. Baik, sudah selesai untuk anak-anakku semuanya. Barangkali sebelum Ustaz Tanto akhiri ada yang mau bertanya, silakan. Nggak ada, Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, Ustaz Anto menganggap anak-anakku semuanya paham. Ingat, hari ini adalah pemaaf dan toleransi. Ayo kita terapkan dua sifat ini dalam kehidupan sehari-hari di samping ikhtiar dan tawakal. Karena sekali lagi, 4 sifat terpuji, baik ikhtiar, tawakal, toleransi, dan pemaaf, itu semuanya adalah ajaran agama Islam. Baik, untuk anak-anakku semuanya, setelah ini kalian tidak usah live meeting ya. Karena akan lanjut ke pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, marilah pembelajaran Al-Islam pada kesempatan kali ini. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kalian akan siap untuk pembelajaran tematik. Baik, Ustaz Tanto akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.